Salam sejahtera teman-teman, sehat-sehat selalu semuanya. Ini ada set-top box mereknya Evercost, kondisinya matot alias mati total, sama sekali tidak bisa hidup. Ini kebetulan tadi sudah saya sempat buka ini. Seperti ini sudah saya sempat buka, terus sempat cek di sini nih, di tegangan inputnya, di AC-nya ini masuk, terus di yang sini bentar. Nah, ini di sini sudah saya ukur ada tegangannya. Ini kan dari listrik 220 PLN, terus dijadikan DC oleh ini diodanya, dioda bridge. Ini keluarannya DC. Di sini terukur tegangannya 330 volt. Ini di sini ya. Di tegangan sininya ya. Nah, ini ada elko-nya. Elko besar ya. Elko voltasenya besar, 10 mikro, 400 volt ya. Ring, ring, ring. Check it out, ciao. Baik teman-teman, untuk mempersingkat videonya biar nggak terlalu panjang durasinya, ini sudah saya bongkar, sudah saya copot rangkaiannya dari casingnya ini ya, sudah saya lepas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tegangan di sini AC masuk, sudah keluar dari dioda ini, dioda bridge-nya masuk ke sini dalam bentuk DC, ada sekitar 300 lebih volt. Dan ternyata di sini kita lihat nih, ada elko yang itu ya, elko ini kelihatan melendung. Kalau bahasa saya yang kemarin itu elko-nya hamil. Biasanya kalau elko ini kan elko jelek ya, ya wajar kalau sampai seperti ini elko-nya biasanya rusak begitu ya. Ini kan sudah masuk ke sini ya tegangannya ya, tapi keluarnya belum tahu. Sekarang kita coba dulu ukur tegangan yang keluarnya teman-teman ya. Ini elko-nya yang ini minusnya sebelah kiri, plusnya sebelah kanan. Ini ya, ini adalah plusnya, ini ini minusnya, ini plusnya. Sekarang kita ukur ya. Skala pengukuran pakai volt yang DC ya. Ini DC, nggak fokus soalnya. Oke, itu ya DC ya. Ini DC, kita ukur di sini tegangannya berapa. Kita hubungkan dulu tegangannya ke listrik. Ini minusnya di sini, ini plusnya di sini. Ini 0, berarti nggak ada tegangannya ya di sini. Tegangan di sini yang keluarnya nggak ada teman-temannya berarti ya. Jadi bisa dipastikan primernya tidak bekerja, jadi sekundernya tidak mengeluarkan tegangan. Seperti teman-teman ya. Nah, begini teman-teman, kalau untuk memperbaiki ini supaya keluar tegangannya kan kita harus di sini elko-nya bagus, terus komponen-komponennya lain kita nggak tahu yang aktif-aktifnya ada di sini, ada IC gitu teman-teman ya. Nah sekarang kalau kita perbaiki di sini kayaknya agak terlalu sulit. Nah sekarang kita tes saja dulu ini di tegangan yang di DC-nya ini. Kita kasih tegangan dari adaptornya saya pakai ini aja, saya pakai casan handphone. Nanti saya pasang di sini, kita lihat dia mau bekerja atau enggak gitu. Kalau nanti dia bisa hidup ya sudah pakai adaptor aja gitu, atau pakai cas handphone teman-teman ya. Kalau nanti nggak hidup berarti ada masalah di sekitar di sini, pokoknya ada masalah, entah ada yang short dari diodanya atau IC-nya udah rusak gitu ya. Sekarang kita coba dulu apakah berhasil atau enggak begitu teman-teman. Sebentar saya siapkan adaptornya. Nih, ini yang ini ya. Saya pakai adaptor ini teman-teman. Di sini ada kabel USB, ada kabel casan handphone yang udah rusak. Ini kita bisa pakai ininya, sudah saya putus. Nih kabel adaptor, kabel charger yang sudah tidak terpakai, sudah rusak ininya. Teman-teman ada 4 kabel. Yang umum di sini adalah ini adalah bagian minusnya. Ini bagian minusnya,
ini bagian plusnya atau positif gitu. Jadi nanti yang minus ini kita taruh di elko yang kaki yang ini ya teman-teman ya, yang ini. Nah yang plusnya ini kita taruh di kaki yang elko yang satunya lagi. Sebentar saya panaskan solder, terus kita coba sambung ke sini teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel saya, Maria Bluesy. Terima kasih atas dukungannya. Oke, sudah panas soldernya. Ini kabelnya kita solder dulu teman-teman. Kita kasih timah biar nanti gampang nempelnya. Ini ya, kita kasih timah. Yang satu juga, yang ini. Oke, sudah. Yang ini juga kasih timah teman-teman di kaki elko-nya ini. Oke, sudah saya kasih timah. Sekarang saya tempel ini yang tadi minus ya. Ini yang minus kita tempel di sini. Yang plusnya di kaki elko yang plus. Oke, seperti ini. Ini sudah saya solder. Ini ya. Yang minus di kaki elko yang minus, yang plusnya yang merahnya di kaki elko yang plus. Sekarang tinggal kita colok adaptornya ke listrik teman-teman ya. Ini adaptornya nih. Ini kan sudah saya sambung. Ini adaptornya. Sambil kita lihat ini ada indikator di sini. Ini sensor, ini indikator power ya. Terus nanti di sini ada display seperti biasa. Ya sudah pada tahu ya teman-teman, sudah sangat umum sekali set top box ini. Kita colok ke listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nyala tuh teman-teman ya. Tuh merah ya. Nah, sekarang hijau. Kita lihat. Tuh. Oke, sudah. Ternyata hidup teman-teman ya. Ini sudah hidup teman-teman tuh. Set top boxnya sudah hidup di channel 23. Ini kebetulan nggak ada remote-nya. Saya nggak bawa remote-nya. Oke, kita coba ini. Berfungsi ya teman-teman ya. Bisa. Tinggal kita coba di TV. Mau coba nggak ya? Oke, saya coba dulu. Saya siapin perangkatnya. Kita coba apakah ini dengan adaptor ini tegangannya bisa cukup untuk set top box ini. Kalau nanti kurang tegangannya kita bisa pakai adaptor yang lainnya. Kalau soalnya ini pakai charger ya. Kalau casan itu berapa ya voltasenya? Coba kita ukur voltasenya. Biasanya sih 5 volt biasanya. Kita ukur teman-teman ya, kalau pakai casan ini berapa volt. Oke, 4,9 ya, sekitar 5 volt ya. Bisa menghidupkan set top box ini. Kalau secara fungsinya belum tahu, nanti kita coba tes pakai TV ya teman-teman ya. Jangan kemana-mana. Teman-teman, ini saya sudah hubungkan. Ini kabel HDMI sudah masuk ke TV. Oh ya, antenanya belum. Antenanya ini. Oke, antenanya sudah ke antena, sudah ke HDMI. Sekarang tinggal kita coba nih adaptor yang tadi. Kita colok listrik ini. Apakah keluar gambar atau tidak? Sudah on, sudah merah, langsung on. Oke, sudah ada logo Apple Cross. Oh iya, sudah teman-teman, ternyata berhasil, bisa hidup. Ini dia tuh teman-teman ya. Ini saya takut kena peringatan YouTube. Ini ya, kita coba
ganti channelnya ya. Oh bisa, berfungsi. Volumenya mana? Volumenya ini ya. Oke, sudah. Kita pindah lagi channelnya yang lain. Berfungsi. Ya, begitu teman-teman. Berfungsi ternyata ya, bagus. Mantap sekali teman-temannya. Jadi gampang sekali cara perbaikannya. Kita kecilin aja dulu, takut kena hak cipta. Ini dia. Ini regulatornya bermasalah yang di bagian primernya. Kalau kita perbaiki agak susah ya. Bisa jadi dari IC ini rusak. Kita langsung coba pakai adapter dari charger kabelnya, masuk ke plus minus di elko nya aja teman-teman. Elko ini terserah teman-teman mau diganti mau enggak, karena ini dari charger handphone ini sudah bentuknya DC, sudah stabil teman-teman. Demikian teman-teman cara memperbaiki set-top box yang mati total. Yang rusaknya di bagian regulator di sini. Kita pakai charger handphone seperti ini, langsung dipasang di kaki elko plus minus daripada power regulatornya yang di outputnya. Sekian, jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan bagikan ke yang lainnya. Kasih jempol ke atas teman-teman, biar seru. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera teman-teman semuanya. Salam sejahtera teman-teman. Jangan lupa subscribe channel Waria Bluesy. Kasih jempol ke atas jika kalian suka videonya. Komen terbaik teman-teman dan bagi